Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen. Di sini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai manajemen pengelolaan kas dalam kewirausahaan yang beranggotakan Aisyah, Amadea, Hafid, Dwi Cahya, saya Ibrahim, dan Kalistanya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada inti pembahasan. Keberlangsungan operasional dalam kewirausahaan menurut pemilik usaha untuk memiliki pemahaman yang lebih jauh secara mendalam tentang bagaimana mengelola operasional sebuah usaha, salah satunya manajemen pengelolaan kas sebagai dasar pertahanan dan perkembangan usaha. Secara garis besar, manajemen pengelolaan kas dalam kewirausahaan tidak hanya mengenai administrasi keuangan, tetapi juga strategi yang bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan dan pertumbuhan yang sehat bagi sebuah usaha. Adapun komponen manajemen pengelolaan kas terdiri dari tiga hal, yakni praktik peramalan kas, praktik investasi surplus kas, dan praktik pengendalian kas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen pengelolaan kas dalam kewirausahaan. Secara umum, manajemen pengelolaan kas adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian arus kas dalam suatu organisasi bisnis. Menurut Mike Williams, dalam Rahmadi Murwanto, manajemen kas adalah strategi dan proses untuk mengelola secara efektif dan efisien arus kas jangka pendek dan saldo-saldo kas yang ada dalam pemerintah maupun dengan sektor-sektor lain. Manajemen kas berfungsi sebagai alat untuk menjaga suatu organisasi agar berfungsi dengan baik. Manajemen pengelolaan kas merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan kas merupakan sumber daya yang paling penting bagi suatu usaha. Karena kas dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti membayar biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya bahan baku dan biaya listrik, membayar hutang kepada pemasok, membeli aset baru, dan investasi. Tujuan manajemen pengelolaan kas dalam kewirausahaan. 1. Menjaga kelancaran operasional usaha. 2. Menghindari terjadinya kekurangan kas. 3. Meningkatkan efisiensi penggunaan kas. 4. Memaksimalkan keuntungan usaha. Fungsi manajemen pengelolaan kas dalam kewirausahaan. Pemenuhan kewajiban keuangan, optimalisasi likuiditas, pengendalian arus kas, investasi, perencanaan keuangan, dan manajemen risiko keuangan. Manajemen kas menurut para ahli. Manajemen kas adalah pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi menurut Rahmadi Murwanto. Manajemen kas memberikan kepada manajemen alat untuk berfungsinya suatu organisasi dengan menggunakan kas atau sumber daya liquid yang dimilikinya dengan cara yang tepat. Menurut Mike Williams dalam Rahmadi Murwanto, manajemen kas adalah strategi dan proses untuk mengelola secara efektif dan efisien arus kas jangka pendek dan saldo-saldo kas yang ada dalam pemerintah maupun dengan sektor-sektor lain. Pendapat lain menurut Storky dalam Rahmadi Murwanto mendefinisikan manajemen kas sebagai memiliki uang yang cukup pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk membayar kewajiban pemerintah dalam cara yang efektif dan efisien. Manajemen kas menurut jurnal. Kas adalah aktiva yang paling liquid dan salah satu komponen modal kerja yang paling liquid. Ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas sebuah bisnis sebanding dengan jumlah uang yang dimilikinya. Tetap saja, suatu perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena memiliki banyak kas, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki perputaran kas yang rendah, yang menunjukkan adanya investasi yang berlebihan dalam kas, dan juga menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam mengelola kasnya. Agar risiko dapat dikurangi tanpa mengorbankan likuiditas, diperlukan upaya untuk mengelola kas dengan baik. Untuk menjaga likuiditas perusahaan, manajemen melakukan manajemen kas, yaitu mengatur kegiatan keuangan perusahaan untuk mengalokasikan dana dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen kas menurut artikel, kas sangat penting untuk menjalankan bisnis. Sistem yang digunakan perusahaan untuk mengelola jumlah uang yang dimilikinya dikenal sebagai manajemen kas. Pengelolaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kas yang cukup untuk menjalankan operasi dan berkembang. Tujuan manajemen kas adalah untuk memastikan kebutuhan modal perusahaan terpenuhi dengan baik.
Dengan tata kelola kas yang baik, aset lancar berupa kas dapat mencukupi kebutuhan operasional dan juga dapat digunakan untuk membayar kewajiban lancar yang diperlukan. Misalnya, membayar utang usaha, membayar gaji karyawan, atau membayar tagihan bulanan dengan menggunakan manajemen kas. Perusahaan dapat mengatur kas dengan baik sehingga perusahaan selalu memiliki jumlah uang yang cukup. Selanjutnya, manajemen kas menurut penelitian. Suatu usaha berdiri berkaitan dengan kebutuhan usaha dari persiapan usaha tersebut berdiri sampai dengan usaha tersebut beroperasi. Kebutuhan usaha adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dari usaha itu didirikan sampai usaha dijalankan. Kebutuhan usaha tergantung dari bidang usaha, karena jumlah kebutuhan usaha dari masing-masing bidang usaha berbeda-beda. Salah satu kekuatan ekonomi yang selama ini telah terbukti kehandalannya dalam menunjang ekonomi negara Indonesia dan kekuatan ekonomi daerah adalah kehadiran pelaku usaha kecil yang sering disebut UMKM. Terlebih di saat ekonomi dunia dan perekonomian negara Indonesia mengalami resesi, justru pelaku UMKM sedikit pun tidak menampakkan gejala atau efek negatif resesi ekonomi tersebut. Bahkan, sebagian besar pelaku UMKM tetap eksis dalam kegiatan usahanya dalam menunjang perekonomian negara kita. Oke, berdasarkan uraian-uraian yang sudah disebutkan oleh teman saya, maka kita masuk ke bagian penutup. Jadi, berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa manajemen pengelolaan kas itu adalah inti dari kelancaran bisnis. Kemudian yang kedua adalah melibatkan peramalan, investasi, dan pengendalian kas. Kemudian penting bagi UMKM karena untuk menjaga likuiditas dan untuk menghadapi risiko. Kemudian merupakan fondasi aktivitas bisnis, yaitu prinsip-prinsip merencanakan, mengontrol, dan berinvestasi. Kemudian yang terakhir adalah seni dan ilmu untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Selebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.